Shalom. Kami ada menjadi berkat. Oke, kami mau menyapa seluruh teman-teman KKR dimanapun berada, khususnya yang ada di Klasis Kepulauan Riau, baik di Batam, baik di Tanjung Balai Karimun, baik di Tanjung Pinang, di Teluk Sasa. Hari ini kita akan mengikuti ibadah KKR Sekolah Minggu yang kita ikuti dan lakukan di rumah kita masing-masing. Mungkin untuk hari ini tidak seperti biasa kita beribadah di gereja, kita kan beribadah di rumah kita. Tapi kami percaya, ibu percaya, semua anak-anak Tuhan diberkati, semua anak-anak akan mengikuti ibadah ini walaupun dari rumah, tapi tetap kemuliaan Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Baik-baik anak-anakku semua sudah siap? Amin. Amin. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dulu lagu Ku Mau Berjalan Bersama Tuhan Yesus. Oke, boleh dilihat ya gerakan dari abang-abang ini. Masih ingat semua? Kita kembali angkat pujian kita. Mari kita katakan happy yeye, happy yaya. Siap? Oke. Oke, semua tahu lagunya ya. Dari yang di rumah juga, ibu yakin pasti tahu lagunya ya. Udah sering kita nyanyiin bersama. Happy yaya, happy yeye. Boleh dong dengan tepuk tangannya, dengan semangatnya. Boleh berdiri juga dengan gerakannya. Kita mau berdoa, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Mari kita katakan waktu Tuhan. Semuanya tahu lagunya? Ada yang tahu lagunya? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu lagunya? Oke. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Walaupun saat ini kita ada pada saat-saat kita harus di rumah untuk sementara, tapi kita tahu, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti kalau Tuhan sudah berkehendak, kita boleh lagi sekolah, boleh lagi bermain. Ada? Oke.
ambil sikap berdoa. Boleh lipat tangannya ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari angkat pujian kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Angkat tangan, boleh katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita boleh berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa buat hari ini. Kami diberkati, kami selalu dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Allah selalu menyertai kami. Kami tidak akan takut karena Allah yang selalu menjaga dan menemani kami. Bapa yang di sorga, hari ini kami mau ibadah kebaktian minggu KKR secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Bapa hadir dalam ibadah kami ini. Dan biarlah ibadah kami ini ya Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang di sorga, sebentar juga kami mau membaca Alkitab. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami selalu menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru kami baik di sekolah maupun di gereja. Agar kami tetap bersinar kemanapun nanti kami melangkah, Bapa yang memberkati kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah memberkati kami. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Oke, shalom. Shalom. Shalom anak sekolah minggu. Kami adalah menjadi berkat. Orang belakang. Oke, kita mau membaca Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan hari ini yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai ke 18. Oh, ini panjang ya. Boleh dibacain sama abang kita ini? Boleh berdiri, Bang? Suaranya yang kuat biar teman-teman yang di rumah juga bisa dengar.
ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Filipi 2 ayat ke-12 sampai ke-18. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktuku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercerai di tengah-tengah angkatan yang bengkok artinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darah dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka-cita dan bersuka-cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka-cita dan bersuka-cita dengan aku. Terima kasih buat abang yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini buat kita semua. Adik-adik yang terkasih, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini pada kebaktian minggu kita, atau disebut dengan minggu apa tadi? Minggu Letare, bersukacitalah senantiasa. Yang menjadi tema kita hari ini yaitu taat. Boleh diikutin apa? Taat. Oke. Ada loh gerakannya. Abang-abang boleh berdiri? Yuk kita bangkit berdiri. Gimana gerakannya? Coba ya kita lihat bersama-sama. Dan abang-abang ini akan mempraktekkannya, dan semua kawan-kawan kami akan mengikutinya. Kata taat, huruf T. Huruf A. Sekali lagi A. T. Oke, kita ulangi ya. Oke, nah tadi yang lambat, sekarang lebih cepat lagi. Apa tadi tema kita? Ucapkan dulu. Taat. Oke, kita buat gerakannya. Pertama lambat, nanti makin cepat. Boleh ya? Yuk, kita mulai. 1, 2, 3 ya. T, A, T. Oke, makin cepat. T, A, T. Makin cepat lagi. T, A, T. Oh, makin cepat lagi. Boleh ya? Sekali lagi ya. Ini yang cepat. T, A, T. Cepat gerakannya. 1, 2, 3, yuk. T, A, T. Sekali lagi. T, A, T. Oke, tepuk tangan semua anak Tuhan yang pintar-pintar. Tema kita hari ini adalah taat. Oke, semuanya sudah tahu ya? Sudah pernah dengar apa kata taat? Taat itu, oke, boleh duduk lagi ya Bang ya? Taat itu artinya adalah patuh. Kita mau dengar cerita. Ada dongeng. Di suatu tempat ada 2 binatang yang bersahabat. Yang satu itu bangau. Kalau bangau bisa terbang nggak? Bisa. Yang satu lagi itu katak. Mereka itu selalu bersama. Kalau mau mencari makanan di tepi air, di tepi danau, atau di tepi pantai, mereka selalu bersama. Katak setiap bertemu dengan bangau, katak ini selalu bercerita. Dia suka kali cerita. Jadi ketika mereka sama-sama mencari makan atau minum ke tepi air, katak selalu bercerita. Dia banyak cerita. Mulutnya gitu. Si bangau selalu mendengar.
sambil mencari makan, sambil minum air, Bango selalu mendengar apa yang diceritakan si Kata ini. Setiap hari mereka bersama, walaupun berbeda, mereka ini menjadi sahabat. Pada suatu hari, karena makin lama, makin hari, kemarau yang panjang, akhirnya danau tempat mereka selalu bertemu, tempat mereka selalu bersama-sama mencari makan, danaunya kering. Loh, mereka berpikir, kering. Baru mereka berpikir, loh, gimana ini? Datang si Kata, "Hai Bango, gimana kita ini? Kemana kita cari makan kalau danau ini sudah kering?" Aduh, gimana ini ya? Si Bango pun capek berpikir. Akhirnya Bango teringat, pernah kawannya katakan, rupanya ada lagi danau di tempat yang lain. Tapi mereka harus berjalan ke sana. Kalau Kata ini, dia jalannya lambat, ya kan? Karena Kata biasanya melompat, gitu. Akhirnya Bango katakan gini, "Oke, hari ini kita berangkat ke tempat yang jauh. Kita akan berangkat mencari makanan ke danau yang satu lagi. Aku bersedia membawa kamu." Loh, bagaimana caranya? Kata-kata ini. "Aku kan tidak bisa terbang, tapi Bango bisa terbang." Lalu Bango katakan, "Ambilkan ranting." Diambilnya sebuah ranting baru, dikaitkannya ke kakinya, ke kaki Bango. Baru Bango bilang, "Hei Kata, kita akan terbang. Sayapku akan membawa kamu terbang. Kakiku akan menjepit ranting ini, dan kamu akan menggigit ranting ini, supaya kamu bisa kubawa ke sana." "Oh, oke, bersedia," kata-kata ini. Tadi apa kelemahan Kata ini? Selalu berbicara, berbanyak ngomong. Baru kata Bango itu, ada syaratnya satu. Loh, apa itu? "Kamu akan menggigit ranting ini selama dalam perjalanan, tapi syaratnya kamu tidak boleh ngomong. Kalau kamu ngomong, kamu akan jatuh dan kamu akan kesakitan dan tidak sampai di danau yang satu lagi." Baru Kata itu bersedia. Katanya, "Oke, aku bersedia." Akhirnya mereka melakukan perjalanan. Bango ini terbang, ya, Bango ini terbang. Baru dia membawa Kata itu yang ada di kakinya. Kata ini menggigit ranting. Sampai ketika mereka terbang, ketika Bango ini mulai terbang tinggi, Kata ini melihat, wih, indah sekali rupanya ciptaan Tuhan. Dia nampak di situ ada pohon, dia nampak di situ ada batu, dia nampak di situ ada air. Tapi dia belum ngomong. Akhirnya karena dia lupa apa janjinya, syaratnya sama Bango itu, akhirnya dia ngomong. Dia mau bilang, "Indah sekali." Loh, ketika dia ngomong apa yang terjadi? Terjatuh. Jatuhnya pas di batu. Akhirnya dia terbentur, kepalanya sakit. Baru dia tidak sampai di danau yang ada makanan banyak di situ. Apa yang mau kita lihat dari cerita Kata ini? Apa yang mau kita lihat? Harus taat. Iya, pintar, harus taat. Kenapa tadi Kata ini bisa jatuh ke bawah? Karena dia tidak taat. Kalau tidak taat, apa akibatnya? Kesakitan. Akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi taat itu adalah patuh, ya, anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus taat atau patuh? Kenapa? Kalau kita baca tadi Filipi 2 ayat 12 sampai 18, firman Tuhan mengatakan, kenapa kita harus taat? Ada dua loh. Yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah. Coba diulangi. Karena itu adalah Perintah dari Allah. Oke, bagus. Adik-adik yang di rumah, karena itu adalah perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan, kamu harus taat. Jadi kenapa anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR harus taat kepada Tuhan? Karena itu adalah perintah Allah. Yang kedua, dengar ya. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Bukti orang yang sudah diselamatkan. Boleh diulang? Bukti orang yang sudah diselamatkan. Adik-adik yang di rumah bisa diulang? Bukti orang yang sudah diselamatkan. Ibu mau tanya dulu,
Siapa di sini, baik adik-adik yang di rumah, yang sudah diselamatkan? Tunjuk tangan. Sudah diselamatkan oleh siapa? Yesus Kristus. Sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, kita harus menjadi anak yang taat. Jadi ada dua tadi alasannya kenapa kita harus taat. Yang pertama, itu adalah perintah dari Allah. Yesus sendiri katakan, taatlah kamu. Baru yang kedua, kenapa kita harus taat? Karena kita sudah diselamatkan. Ketaatan adalah bukti dari keselamatan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dikatakan orang taat? Coba, si Katak tadi kenapa dia jatuh? Karena tidak taat. Berarti bagaimana dikatakan orang yang taat? Yang pertama, orang yang taat itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Nah, itu bukti taat loh. Siapa di sini kalau disuruh mamanya bersungut-sungut? Ada nggak? Oh, anak-anak Tuhan tidak boleh ada ya. Tidak boleh bersungut-sungut. Kalau mama bilang kerjakan PR-nya, oke. Kalau beberapa hari ini kita belajar di rumah, mama katakan, kerjakan tugas dari sekolah yang diberikan guru secara online, oke, dikerjakan. Jadi orang yang taat itu adalah orang yang tidak mau bersungut-sungut. Anak-anak Tuhan, amin. Tidak bersungut-sungut. Oke, yang kedua, orang yang taat itu adalah orang yang tidak mau berbantah-bantahan. Tahu nggak contohnya gini? Oh, mama suruh, bang ambil dulu minum mama ya. Langsung bangnya bilang, dek ambil minum mama ya. Datang lagi adiknya, aku nggak mau ambil. Loh, itu orang yang berbantah-bantahan, orang yang tidak taat. Kalau di sekolah juga, teacher di sekolah bilang, oke, ini ada sampah, silakan ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Langsung dia bilang, itu bukan sampahku, aku nggak mau buang. Loh, itu orang yang berbantah-bantahan. Anak-anak Tuhan yang taat tidak boleh berbantah-bantahan. Siapa yang mau langsung aku, gitu. Siapa yang disuruh langsung katakan aku. Ya, baik di rumah, baik di sekolah, baik di gereja, dimanapun, tetap jadi anak Tuhan yang taat. Amin. Yang ketiga, bagaimana dikatakan anak yang taat? Oh, ini yang ketiga ini adalah anak yang selalu bersukacita. Itu orang taat. Disuruh juga bersukacita. Ketika belajar juga bersukacita. Apapun yang dia lakukan dengan sukacita. Itulah ciri-ciri orang yang taat. Boleh kita ulang lagi? Yang pertama, orang yang taat adalah orang yang melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut. Jadi jangan sungut-sungut ya. Yang kedua, orang yang taat adalah orang yang tidak berbantah-bantahan. Langsung mau disuruh. Yang ketiga, orang yang taat adalah orang yang bersukacita selalu. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, kita bertumbuh bersama Tuhan. Taat kepada orang tua, mau taat kepada orang tua, tidak mau melawannya, mau disuruh tidak bersungut-sungut, bersukacita, itulah bukti anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan buat satu permainan yang sederhana sesuai dengan tema kita hari ini. Mau semua ikut permainan? Oke, puji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah juga boleh berdiri. Oke, adik-adik yang di rumah kita mau permainannya. Oke, jadi sebelum kita mau permainan, kita buat dulu tadi apa gerakan tema kita hari ini. Apa tadi tema kita? Taat. Taat. Ayo buat gerakannya 1, 2, 3 ya. T-A-A-T. Oke, sekali lagi lebih cepat. T-A-A-T yang artinya taat. Oke, anak-anak Tuhan, kita mau bermain sebentar, boleh? Boleh. Oke, semua bangkit berdiri. Boleh sama kakaknya atau adiknya di rumah. Boleh juga sendiri ya. Kita berdiri. Sekarang kita mau melakukan permainan rambu-rambu. Permainan apa? Rambu. Oke. Siapa yang pernah melihat lampu di jalan raya? Oh, pernah lihat. Kalau lampunya
merah itu tandanya apa? Berhenti. Berhenti. Kalau lampunya kuning itu tandanya apa? Bersiap-siap. Bersiap-siap. Kalau lampunya hijau itu tandanya apa? Jalan. Berjalan. Oke, kita mau melakukan permainan. Boleh ya, abang-abang yang di sini juga boleh. Nanti adik-adik kawan-kawan yang di rumah juga boleh ikut. Buat barisannya. Ayo, adabnya kemana? Oh, adabnya kemari boleh. Ke sini boleh, abangnya paling depan. Ayo, kita mau ini di jalan raya. Nanti kalau ibu kasih merah, semuanya harus diam. Kalau ibu kasih kuning, siap-siap ya. Kita semua ini lagi di jalan raya sedang membawa motor. Oke, atau sepeda. Ada sepeda di jalan raya. Oke, bikin barisnya. Oke. Siap-siap, ada yang di rumah siap semua? Siap. Oke, ada yang di sini siap? Ya. Oke, kesini. Lihatnya ke sini. Tadi bangku yang bikin kesini. Gak apa-apa. Oke, siap ya? Siap. Situ. Lihat, yang di rumah juga lihat apa rampunya. Ceng ceng. Kesini. Siap, ini lampunya apa ini? Merah. Oke, siap-siap bawa motornya. Nanti keliling sini. Oke, siap ya, adik-adik yang di rumah ya. Oke, ibu mau kasih tunjuk dulu adik-adik yang di rumah dulu. Oke, siap. Oke, siap ya. Oke, ibu mau tunjuk dulu adik-adik yang di rumah dulu. Ini warna apa nih? Oke. Lagi, sekali lagi ya. Dua kali. Oke, 2 kali lagi. Kita mulai. Yeay! Ayo, coba lari. Kemana ini? Oke, siap-siap. Kalau salah ada hukumannya. Oh, ini belum ada yang salah ini. Siap-siap. Saya mau kasih lampu. Ceng. Oh. Ikut pacaran. Hop. Oke. Inilah permainan kita ya. Tadi semua abang-abang yang di sini benar, tidak ada salah. Kalau lampunya kuning, itu harus siap-siap karena mau jalan. Kalau lampunya hijau, baru jalan. Itu salah satu permainan yang memperlihatkan kita, anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang taat. Oke, di rumah juga taat ya. Kalau mamanya bilang, hei, berhenti main game. Wah, ini lampu merah. Harus mau berhenti main game. Kalau mamanya bilang, sekarang waktunya untuk mandi. Harus mau mandi. Kalau mamanya bilang, siap-siap kita mau ibadah. Harus siap-siap. Jadi anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang taat. Oke, kita buat sekali lagi gerakan tema kita hari ini. T-A-A-T. Oke. Cepat-cepat ya. Oke, cepat-cepat. Boleh. 1, 2, 3, ya. T-A-A-T. Sekali lagi. T-A-A-T. Yang artinya adalah taat. Oke, puji nama Tuhan. Kita mau berdoa. Siapa dulu? Biar kita tutup ibadah kita ini dengan bernyanyi. Doa siapa? Ya. Ayo kita berdoa ya. Dengan sikap berdoa, berdiri, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan. Ajari kami menjadi anak yang taat, anak yang patuh. Karena itu adalah perintah Allah sendiri. Kami taat karena kami adalah anak-anak yang sudah diselamatkan. Ajari kami selalu menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Taat baik kepada orang tua di rumah, kepada guru kami di sekolah, dan juga di gereja kami, dimanapun kami. Jadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, dikasihi Tuhan, dan membanggakan orang tua. Bapa, ajari kami untuk selalu melakukan apapun tidak bersungut-sungut,
tidak berbantah-bantahan, tapi kami selalu bersuka cita melakukan pekerjaan kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah ibadah minggu kami yang kami lakukan secara online sederhana ini untuk belajar lebih lagi firman Tuhan. Bapak, kami tetap berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu KKR, dimanapun berada, berkati mereka Bapak. Berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan hikmat kepintaran, agar rajin belajar. Mungkin untuk beberapa saat ini kami akan belajar di rumah, walaupun kami tidak belajar ke sekolah, belajar di rumah masing-masing, tapi kami menjadi anak yang taat, mau belajar yang dibimbing teacher kami secara online, mau mengerjakan tugas-tugas, dan mau juga taat kepada orang tua kami. Berkati kami Bapak. Kami juga berdoa buat situasi yang ada sekarang Tuhan, buat pergumulan kami ya Bapak, karena adanya virus corona ini, kami tidak takut sebagai anak-anak Tuhan. Kami anak-anak yang pemberani, tapi biarlah kami berjaga-jaga selalu Tuhan Yesus. Ajari kami untuk selalu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Ajari kami taat juga untuk mematuhi apa yang dikatakan orang tua kami, pemerintah kami. Berkati kami semuanya. Bapak, kami rindu agar wabah ini juga selesai dalam nama Yesus, agar kami dapat bermain kembali, sekolah kembali. Kami percaya Bapak yang memberkati. Buat orang tua kami, berkati Bapak, berikan kesehatan, berikan rezeki, berkati iman percaya mereka. Biarlah saat ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah di rumah ini kami pakai untuk keakraban kami dengan keluarga dan juga untuk Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap guru kami, baik teacher di sekolah kami, pelayan-pelayan guru sekolah minggu kami yang setia melayani kami. Bapak yang selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, doa syafaat kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke, kita mau tutup ibadah kita ini, tapi kita mau belajar ada satu lagu. Oke, lagunya adalah apa lagunya? Aku anak Tuhan. Yuk buat gerakannya. Aku anak Tuhan. Tetap aja lah, biar buat gerakannya. Oke, boleh tepuk tangan ya. Nanti lihat gerakannya dari kami bertiga.
Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Mulai besok hari kita akan belajar kembali. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dadah. Dadah. Dadah anak-anak Tuhan.